Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap ilmu yang Ustaz berikan kepada kamu menjadi wasilah menuju jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga dan melindungi Ustaz keluarga serta setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi sekali lagi dan para ulama kita. Semoga Imam Nawawi mendapatkan rahmat yang sangat luas dan seluruh para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita coba ulang-ulang terus. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat baik maka balaslah. Dan kalau belum bisa balas maka doakan. Jadi kita disuruh tuh membalas dan mendoakan. Kalau belum bisa didoain aja. Nah kalau kita udah gak balas, udah gak doain, dikhawatirkan kita dicap orang yang gak bersyukur. Dan kalau gak bersyukur ilmunya gak bermanfaat. Walaupun pertanyaannya dijawab. Walaupun hadir terus di kajian. Bersyukur itu penting hadirin. Itu salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu nafi. Makanya jangan lupa bersyukur. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Para saya berbuat baik maka balaslah. Kalau belum mampu maka doakan. La yashkurullah man yashkurun nas. Gak bersyukur kepada Allah orang gak bersyukur kepada manusia. Ini hal yang penting. Izin bertanya Ustaz, tapi sekali lagi mungkin penanya lupa atau bukan di tulisan tapi di lisan, bisa aja, tapi karena tulisan yang kita baca dan tidak ada dan perlu kita sampaikan untuk edukasi bagi semua kita. Izin bertanya Ustaz, kalau kita sholat 5 waktu alhamdulillah, puasa Ramadan alhamdulillah, penuntut ilmu alhamdulillah, berbakti pada orang tua alhamdulillah, sedekah alhamdulillah, tapi sholatnya kadang khusyuk, kadang enggak. Kadang tepat waktu, kadang tidak. Kadang masih sulit jaga lisan. Telinga dengerin hal yang tidak bermanfaat ketika scrolling sosial media. Ikut kajian tapi bolong-bolong padahal online. Pada intinya kualitas taat tuh jauh banget. Kalau tidak taat takut sekali tahu itu berdosa dan ada rasa gelisah. Tapi kalau taat, ya gitu kualitasnya jelek. Anda menyesal. Kenapa begitu? Tapi kerap terulang lagi. Bingung juga dengan diri ini. Apakah itu bisa dikatakan cinta kalau seperti itu kondisinya? Bukankah cinta itu harus penuh hati, utuh, penuh, seluruh, total? Kalau setengah-setengah, apa definisi yang pantas untuk itu? Terima kasih untuk kesempatannya bertanya kepada, semoga Allah berikan taufik kepada Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallahu jazakallahu khairan. Hadirin sekalian, semoga ya dengan konteks pertanyaan seperti ini penanya masih punya rasa cinta kepada Allah. Nah, sabuka dzalik Allah hasibuhu wa la nuzaki Allahi ahada. Ini yang sebatas penilaian dan Allah yang Maha tahu. Dan kita nggak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cintanya belum maksimal atau mungkin masih jauh dari maksimal, tapi semoga udah ada. Kenapa? Karena sudah ada rasa takut ketika mau berdosa atau berhadapan dengan dosa. Takut itu sensor hadirin. Itu sign. Makanya kan al-ilmu khasyah, ilmu itu rasa takut kepada Allah. Jadi kalau pengen tahu ilmu itu bermanfaat atau enggak, coba lihat diri kita ketika kita berhadapan dengan maksiat atau berpotensi bermaksiat, ada rasa takut enggak? Kalau ada rasa takut, maka ilmu kita ilmu nafi. Ilmu kita ilmu yang bermanfaat, karena al-ilmu khasyah, ilmu itu rasa takut. Tapi kan ilmu itu bertingkat-tingkat gitu loh. Sebagaimana rasa cinta pun bertingkat-tingkat. Memang idealnya utuh, sempurna. Tapi nggak semua orang bisa sampai di titik itu atau sudah sampai di titik itu. Dan untuk sampai di titik itu harus mendaki. Nggak bisa langsung di atas. Karena kita bukan turun dari langit. Tapi mendaki dari bawah. Terus pelan-pelan hadirin. Harus pelan-pelan. Dan masih ingat tadi Abdullah yang di zaman Nabi SAW minum khamar lalu dihukum
lalu minum lagi, dihukum. Lalu ada yang setelah itu ada yang mencela, kata Nabi SAW, jangan cela beliau masih cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi SAW mengatakan itu minum khamar, dan saya rasa penanya masih dijaga oleh Allah SWT dengan sampai di titik itu. Itu Nabi SAW mengatakan dia masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan sekali lagi ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu yatajazza, punya bagian-bagian. Kalau kalau ada bagian keimanan atau cabang keimanan itu hilang, bukan berarti semua iman itu hilang. Bukan berarti semua iman itu hilang. Itu yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij. Kalau Khawarij, begitu cabang keimanan hilang, bisa jadi hilang semua. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Makanya itu konsepnya. Jadi penanya bertanya seperti ini karena berpikir bahwa cinta itu tidak memiliki bagian-bagian. Jadi satu keutuhan, satu hilang maka semua hilang. Atau iman itu demikian, bukan. Iman itu kata para ulama akidah yatajazza, ada bagian-bagiannya. Begitu salah satu bagian hilang, itu bukan berarti semuanya hilang. Gitu, bukan berarti semuanya hilang, tapi berkurang keutuhannya, berkurang kesempurnaannya, dan itu bisa terlihat kok. Jadi dari pertanyaan penanya kelihatan kok, masih sholat 5 waktu, itu jelas. Itu apa bukan bagian dari keimanan? Puasa, menuntut ilmu, berbakti orang tua, sedekah, dan apa namanya, walaupun sholat belum bisa khusyuk, misalnya di banyak kesempatan lisan masih belum terjaga, telinga pun demikian, tapi ada kegelisahan ketika bermaksiat atau di hadapan maksiat, lalu mengerjakan amalan-amalan pokok, berarti kan yang dikerjain secara umum kan rukun Islam. Ya jelas itu arah bahwa iman itu masih ada, dan semoga nggak lemah-lemah banget ya, tapi masih banyak PR untuk diperbaiki. Jadi sekali lagi jangan kenapa tujuan kita menjawab demikian, kita khawatir penanya atau banyak pihak putus asa, karena itu serangan syaitan berikutnya. Setelah syaitan membuat kita terjatuh ke dalam maksiat, step berikutnya dia akan membuat kita putus asa, membuat kita kehilangan harapan. Kenapa? Karena selama kita masih punya harapan, selama kita masih optimis, maka dosa besar pun itu bisa dihapus dengan taubat. Ada masih banyak penghapusnya gitu loh. Dan orang gak akan hancur. Lakukan dosa langsung dihapus. Istighfar, taubat, beramal soleh. Ada dosa dihapus lagi. Tapi kalau orang berdosa lalu dia putus asa dan dia kehilangan harapan, itu berantakan. Orang yang kehilangan harapan gak akan beristighfar. Orang yang kehilangan harapan gak akan bertobat. Kata mereka, percuma saya udah parah, udah gak tobat mas, percuma, saya udah munafik, gak mau tobat ya. Dan itulah kehancuran. Itu kehancuran. Makanya yang diwanti-wanti oleh Allah SWT dalam surat Az-Zumar 53 apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Karena ini bahaya sekali kalau kita putus asa. Jangan pernah putus asa. Salah, udah istighfar, tobat, perbaiki. Salah, istighfar, tobat, perbaiki. Salah, istighfar, tobat, perbaiki. Jangan pernah putus asa. Allah Ta'ala alam bisa, mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.